Halo teman-teman, apakah Anda pernah mendengar lagu berjudul Masa Lalu? Mungkin sudah, dan saya yakin Anda sudah tahu apa isinya. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya ingin katakan kepada Anda bahwa memang kita harus melupakan masa lalu. Sebab masa lalu bisa menjadi satu hal yang berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa? Simak video ini. Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Kembali ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Terima kasih yang sudah like, yang sudah share video-video di channel ini, dan tentunya yang sudah subscribe channel ini. Nah teman-teman, di awal saya sebutkan bahwa dalam video kali ini saya ingin bahas atau saya ingin berbicara mengenai masa lalu. Jika mungkin Anda pernah mendengar lagu yang berjudul Masa Lalu, yang akan saya sampaikan mungkin tidak jauh berbeda dari isi lagu tersebut. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa masa lalu bukan hanya sekedar harus kita lupakan, tetapi harus kita maafkan teman-teman. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, ada satu cerita yang ingin saya bagikan kepada Anda, di mana ada seorang teman yang datang kepada saya berbincang dan kemudian sharing tentang pengalaman hidupnya. Di mana salah satu yang disampaikan adalah kenapa dalam hidupnya itu sering dialami hal-hal atau kejadian yang dulu di masa lalu pernah dia alami dan sekarang dia alami lagi. Meskipun tidak sama persis, tetapi inti dari kejadian tersebut atau peristiwa tersebut hampir sama. Dan itu bukan hanya sekali terjadi, tetapi berulang dan berulang. Nah, setelah kita panjang lebar ngobrol, berbicara, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata teman saya ini masih menyimpan peristiwa-peristiwa di masa lalunya, termasuk peristiwa-peristiwa yang membuat hidupnya kurang nyaman atau yang membuat kejadian buruk dalam kehidupannya. Nah, saya coba sampaikan bahwa apa yang masih diingat atau bahkan apa yang masih terus dipikir, apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, itu pasti akan kembali terjadi atau terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita tidak menginginkannya, ya, meskipun kita tidak menginginkannya. Tetapi ketika kita masih menyimpannya dalam hati kita, dalam pikiran bawah sadar kita, maka alam semesta itu akan merespon dan mewujudkan apa yang ada dalam pikiran kita, terutama di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, berangkat dari situ teman-teman, maka saya ingin sampaikan bahwa masa lalu kita itu memang seharusnya kita lupakan, kita tinggalkan, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memaafkan masa lalu kita. Jadi bukan hanya sekedar melupakan, bukan hanya sekedar tidak mengungkit-ungkit lagi, tetapi lebih pada memaafkan. Jadi bagaimana kita memaafkan masa lalu kita. Nah, kembali kepada teman yang sharing kepada saya tentang perjalanan hidupnya, kenapa kejadian buruk sering terjadi, terulang dan terulang, ya karena dia masih menyimpan kisah masa lalunya yang ternyata adalah kisah buruk dalam hidupnya. Nah, jadi penting adalah kita memaafkan masa lalu kita, termasuk memaafkan semua orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Bukan hanya memaafkan dalam kata, tetapi memaafkan dalam hati, dalam batin kita. Kita mengikhlaskan, ya. Kita mengganti perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan benci, perasaan-perasaan dendam, perasaan sedih, emosi, putus asa, ya, dan semua perasaan-perasaan negatif akibat peristiwa-peristiwa tersebut, ya, kita ganti dengan hal-hal positif, perasaan-perasaan positif, ya, dengan keikhlasan, dengan memaafkan, dengan melihat hal-hal atau sisi baik dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi tadi, ya, mengambil sisi positifnya. Setelah kita memaafkan, kita lupakan, jangan diungkit-ungkit lagi, ya, lepaskan. Kenapa? Karena Anda tidak lagi hidup di masa lalu, tetapi Anda hidup di masa kini. Nah, ganti masa lalu Anda dengan kehidupan masa kini Anda. Bagaimana mengisi masa kini kita? Yaitu dengan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada masa lalu kita.
Kenapa? Karena apa yang kita programkan di masa kini kita, itu yang akan menjadi masa depan kita. Itu yang akan terwujud di masa depan kita. Itu. Nah, bagaimana jika masa lalu itu adalah pengalaman yang menyenangkan? Misalnya, di beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Anda punya momen menyenangkan dengan seseorang misalnya. Dan kemudian Anda tidak ingin melupakan momen itu. Anda terus mengingat-ingatnya. Anda terus menyimpannya dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, mungkin Anda berharap bahwa masa lalu tersebut akan terulang kembali. Namun teman-teman, kita harus sadar bahwa tidak ada masa lalu yang paling indah. Tidak ada. Karena masa lalu pasti akan terganti oleh masa kini. Masa kini akan tergantikan oleh masa yang akan datang. Dan kita tidak tahu bahwa masa kini Anda mungkin akan lebih menyenangkan daripada masa lalu Anda. Artinya ketika Anda masih terus mengingat masa lalu Anda, mempertahankan dalam pikiran Anda, dalam batin, dalam pikiran bawah sadar Anda, semua masa lalu Anda, termasuk juga yang mungkin menurut Anda menyenangkan, Anda masih pertahankan dalam pikiran Anda, artinya Anda sudah menutup peristiwa-peristiwa atau hal-hal baru yang akan terjadi dalam hidup Anda, atau yang akan datang dalam hidup Anda, termasuk hal-hal yang mungkin itu lebih menyenangkan, lebih indah, lebih baik dari masa lalu Anda. Artinya Anda akan terkungkung terus pada kehidupan di masa lalu Anda. Tidak akan ada kemajuan dalam kehidupan Anda. Sulit untuk menerima hal-hal baru. Ketika ada sesuatu hal yang baru, itu akan ditolak oleh pikiran bawah sadar Anda. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar Anda masih terisi oleh masa lalu Anda. Nah, itulah pentingnya kenapa kita bukan hanya melupakan masa lalu, tetapi memaafkan masa lalu, mengikhlaskan masa lalu, agar hati kita atau pikiran kita itu bisa kita isi dengan masa kini dan juga masa depan. Karena jika hanya dipenuhi dengan masa lalu, maka masa kini Anda itu tidak akan masuk, apalagi masa depan Anda. Kehidupan Anda akan stagnan, akan seperti itu terus. Itu. Nah, oleh karena itu penting adalah bagaimana kita memaafkan masa lalu kita, melupakannya, mengikhlaskannya, dan menerima masa kini Anda. Karena kenapa? Karena tidak mungkin, dan pasti Anda tidak ingin hidup Anda terus seperti anak kecil. Anak kecil pasti tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi dewasa, dewasa tumbuh menjadi tua. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika Anda berpikir bahwa masa lalu Anda itu lebih indah dari masa kini Anda, artinya Anda tidak membuka diri Anda untuk menerima hal-hal baik, kemajuan-kemajuan yang baik dalam kehidupan Anda. Itu termasuk peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu itu bisa terulang kembali ketika Anda itu masih menyimpan masa lalu Anda. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sekarang bisa berpikir atau bisa membuka diri, membuka hati untuk menerima hal-hal baru, menerima peristiwa-peristiwa baru yang lebih indah dari masa lalu Anda. Maafkan, ya, maafkan, lupakan, ikhlaskan masa lalu Anda. Ketika Anda sedang ribut mungkin dengan pasangan Anda, ya, dan jika Anda sulit untuk bisa saling mengkoreksi diri, apalagi sulit untuk saling memaafkan, ya wajar ketika peristiwa itu kemudian terulang lagi. Ada baiknya ketika terjadi sebuah konflik, ya, mungkin dengan pasangan Anda, dengan orang lain, atau dengan siapapun, atau peristiwa yang tidak menyenangkan, ada baiknya kita memang harus segera memperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan masa lalu tersebut, memaafkan peristiwa tersebut, dan termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita maafkan, buang semua perasaan-perasaan negatif Anda, energi-energi negatif Anda buang, ganti dengan perasaan-perasaan positif, ganti dengan perasaan-perasaan baik. Jangan lagi ingat semua keburukan di masa lalu Anda, termasuk keburukan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ikhlaskan, maafkan, dan kemudian sudah lupakan. Kenapa? Karena Anda berhak untuk mendapatkan hal yang lebih baik di masa kini Anda, untuk masa depan Anda. Itu. Tetapi ketika Anda tidak bisa memaafkan masa lalu Anda atau orang-orang yang ada di dalamnya, ya wajar saja peristiwa tersebut akan kembali terulang dalam kehidupan Anda. Itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kenapa masa lalu itu bisa menjadi sebuah hal yang cukup berbahaya dalam kehidupan kita? Ya, karena masa lalu itu bisa terulang kembali di masa kini kita. Ketika kita masih menyimpannya dalam pikiran kita,
dalam hati kita, terutama dalam pikiran bawah sadar kita. Ganti masa lalu Anda dengan masa kini Anda yang tentunya lebih menyenangkan. Berikan ruang untuk hal-hal baru, ya, untuk peristiwa-peristiwa baru yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakan, yang lebih positif, dan lebih membawa kemajuan dalam kehidupan Anda. Sebab ketika Anda membuka hati Anda, membuka diri Anda untuk hal-hal baru yang lebih baik, hal-hal baru yang lebih positif, artinya Anda sudah mempersiapkan masa depan Anda yang lebih baik daripada masa lalu Anda. Itu. Jadi sekaligus video ini menjawab juga mungkin Anda yang pernah mengalami hal yang sama, kenapa kejadian-kejadian di masa lalu itu sering terulang dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah karena kita masih menyimpannya dalam hati kita, dalam pikiran bawah sadar kita. Kita belum bisa memaafkannya, kita belum bisa melupakannya, dan kita belum bisa mengikhlaskannya. Ingat teman-teman, apa yang kita simpan dalam pikiran kita, apa yang kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, yang masih kita ingat, yang masih kita belum bisa lepaskan dari diri kita, itulah yang akan terjadi atau terwujud dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat ya, bisa memberikan inspirasi untuk Anda, bisa menjadi satu tambahan wawasan untuk Anda ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Bagikan juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung channel ini teman-teman, dan kita akan ketemu di video-video saya selanjutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.